setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti punya pembawaannya masing-masing. Pembawaan masing-masing didefinisikan ditafsirkan itu adalah yang Allah berikan keunikan dari setiap makhluknya. Contoh, sesimpel angin, sesimpel debu itu punya fungsinya masing-masing ya. Gitu. Yang kadang kita ngelihat debu itu nggak penting banget, padahal debu itu punya fungsi buat tayammum. Jangan pernah menyerah dengan keadaan ya, karena Allah punya solusinya tuh banyak gitu. Allah tuh punya kabar gembira di Al-Quran bahwa kamu bisa kok masuk surga dengan banyaknya pintu Allah. Itu juga pernah disampaikan sama Ustaz Salim gitu. Jadi kayak oh iya ya, hal kayak gitu penting juga ternyata. Tapi kadang kita tuh luput gitu ya. Ngerasa bahwa passion tuh sesuatu yang besar yang bisa digambarkan, visualisasi sebagai gitu. Profesi aja gitu ya. Gitu. Padahal enggak juga ya. Hal-hal kecil yang kita miliki juga bisa jadi passion kita. Kadang kita terlalu sibuk untuk melihat keistimewaan orang lain sampai kita lupa kalau kita tuh punya keistimewaan itu. Gitu. Jadi ya udah, find yourself first, baru cari orang lain gitu. Berdamai dengan apa yang kita punya, insya Allah gitu ya. Kita maksimalkan passion yang kita punya untuk berkarya dan ujung-ujungnya untuk beribadah, dimana menjadi dai, mengutamakan dakwah gitu ya, mengutamakan dakwah untuk bisa disebarluaskan kebermanfaatannya untuk banyak orang. Itu jadi satu tujuan kehidupan gitu ya. Nantinya bakal long last sampai akhirnya nanti Allah yang ambil gitu jasad kita gitu. Jadi makanya ya berlomba-lomba untuk bisa menjadi taat dengan passion yang kita punya, dengan jalan kita sendiri. Aku ada hadiah buat Uni. Aduh, apa nih? Jadi sebenarnya dipinjamkan. Hadiah tapi Dipinjamkan. kata hadiah Dipinjamkan aja nih untuk Uni baca. Persiapan Uni ya. Persiapan Aku juga, persiapan kita semua. Oh iya benar. Jadi apapun itu ya harus dipersiapkan. Betul. Benar. Ya. Tadi kita sudah ngebahas ya tentang quarter life crisis gitu ya, dan gimana sih caranya kita untuk menghadapi itu gitu ya. Selanjutnya aku mau bahas topik Apa tuh? yang masih relate sama bahasan sebelumnya, yaitu ngebahas tentang passion. Oke, passion masih sangat relate, Masih relate kan? Masih Terus satu. saking excitednya gue sampai belebet deh. Masih satu marga, Satu marga. Kingdom. Masih satu kesatuan lah ya. Betul, ya. Jadi mau bahas lebih dalam nih sama Uni tentang passion. Kenapa bahas ini sama Uni? Karena juga berkaitan sama background profesional Uni ya. Betul. Di bidang itu. Di bidang itu. Assessment gitu kan. Iya. Jadi pengen bahas itu sama Uni. Menurut Uni sendiri nih, secara umum passion itu apa sih? Passion yang dimiliki sama diri kita gitu ya. Betul. Yang katanya jadi satu tolak ukur, oh kalau dia punya passion itu berarti akan kerjanya di sana, bidang yang akan digelutinya di sana gitu ya. Betul. Secara pandangan syar'inya, secara pandangan perspektif Islamnya, Allah pernah mengatakan di salah satu surat cinta. Ini kayak ini konten-konten yang biasa dibikin loh. Surat cintanya Allah di Quran surat Al-Isra ayat 84. Yang berbunyi setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti punya pembawaannya masing-masing. Pembawaan masing-masing Didefinisikan, ditafsirkan itu adalah yang Allah berikan keunikan dari setiap makhluknya. Contoh, sesimpel angin, sesimpel debu itu punya fungsinya masing-masing ya. Gitu. Yang kadang kita ngelihat debu itu nggak penting banget, padahal debu itu punya fungsi buat tayammum. Betul. Atau seperti angin tuh nggak serta merta nih anak geo ya. Ini dibahas sebelum Avatar gitu. Aduh, maaf senior geo takut nih. Ya jadi sesimpel angin aja dia berhembus dari satu tempat ke tempat yang lain itu punya maksud dan tujuan. Mungkin kita ngerasanya yang di antara tujuan satu dan lainnya sampai ujungnya kita merasanya cuma kayak ya udahlah sekelibat aja. Padahal di ujung sana angin itu membantu tumbuhan bunga untuk serbuk. Dan dia akhirnya berkembang biak lagi. Itu kan, dan akhirnya setelah berkembang biak jadi bunga, jadi tumbuhan. Itu bermanfaat gak buat manusia? Bermanfaat. Itu makhluk hidup yang tidak bisa berbicara dan lain-lain gitu ya. Ini yang bisa kita artikan adalah bahwa manusia yang semulia
kita, insya Allah yang katanya sesempurna itu, Iya, yang Allah penciptaan terbaik. penciptaan terbaik, pasti Allah tuh punya maksud dan tujuan untuk menciptakan kita. Oke. Dan makanya kan Allah pernah bilang juga dalam Al-Quran bahwa kita tuh berbeda-beda di surat Al-Hujurat ya, dimana kita harus kenalan sama semua orang. Itu akhirnya memang sengaja dibuat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. akhirnya melengkapi satu sama lain, akhirnya bisa ada yang bisa ngurusin ini nih, ada yang bisa ngurusin ini, balik lagi akan banyak peran-peran yang terisi, gitu kan ya. Jadi makanya itu kenapa menurut aku passion itu penting banget untuk ditemukan sih bagi semua orang. Jadi sebenarnya kalau secara definisi sebenarnya semua orang tuh punya passion. Ya, Tapi apa passionnya itu yang dia. dicari. Itu dia, makanya tadi kita pernah bahas bahwa menemukan diri sendiri itu satu hal yang perlu diusahakan. Iya, betul. Ya, Termasuk perihal passion ini. Benar banget. Nah, banyak yang akhirnya mikir, aku tuh passionnya apa sih, aku nggak punya bakat, aku kayaknya udah deh pasrah aja. Bahkan ada banyak kasus-kasus bunuh diri di luar sana karena dia merasa tidak berguna lagi hidupnya. Insecure. Benar, insecure, tidak punya, aku nggak punya fungsi lagi, aku kayaknya cuma nyusahin doang. Padahal nggak mungkin kayak gitu karena Iya. sudah dikasih tahu bahwa kita semua pasti punya minat bakatnya masing-masing. Betul sekali, bahkan Allah bilang di surat Al-Isra jelas gitu ya. Jadi mungkin saat kita lagi pasrah, saat kita lagi insecure, kita sedang tidak menemukan passion kita itu sendiri. Sedang tidak menemukan. Jadi bukannya tidak ada, tapi Iya, sedang betul. tidak menemukan. Benar Oke. sekali. Itu definisi dari Uni. Iya. Dan penjelasan yang based on Quran ya Uni. Benar. Karena memang panduan hidup kita kan itu ya. Rujukan hidup kita itu jadi memang Panduan harus pertama, kesana arahnya. seorang muslimah dan muslimah. Clear berarti di tadi ya mengenai hidup kita berdasarkan dari ideologi kita. Benar. Jadi pandangannya ke sana. Ya kadang ada aja Islam itu cuman menjadi rutinitas ibadah saja, tidak dijadikan ideologi, tidak dijadikan referensi utama untuk mengambil banyak aspek-aspek lainnya gitu. Padahal Islam itu kan syumul, Betul. kafah, semuanya. Menyeluruh. Gitu. Jadi kalau memang sudah berkomitmen menjadi seorang muslim, ya balikin aja lagi gitu ke pedoman hidupnya. Panduan. Betul. Oke, itu apa namanya berkaitan dengan definisi mungkin ya, definisi passion. Kalau Uni sendiri ngerasa passionnya apa sih? Ini perjalanannya sama kayak perjalanan menemukan hidup sih. Iya, Bener gak sih? panjangnya sama. Tadi kita udah pernah bahas Iya. kalau aku sempat merasa salah jurusan. Tapi sebenarnya di satu jurusan aku tuh ada beberapa yang memang masih relate, jadi nggak pure salah jurusan. Oke. Gitu. Aku suka berhubungan dengan manusia dan ternyata ya memang passion aku di sana. Nah, saat melakukan riset seperti itu gitu, sebenarnya aku tuh pengennya kemana sih gitu ya. Kita bisa lihat dari apa yang kita suka dan kita bertahan di sana. Oke. Itu. Jadi mungkin kamu bisa melihat dari tolak ukur itu. Gak apa, gak usah dikat ya, gak usah dikat. Terus. Oke, iya. Jadi aku pernah banget untuk merasakan, aduh ini kayaknya salah passion sih. Passion aku nggak di sini. Itu ada lah pasti. Pengen pindah jurusan tapi takut gak keterima lagi, gitu kan. Pengen memulai yang baru takut ketuaan. Dan menurut aku tidak ada waktu yang bisa dibilang terlambat untuk akhirnya menemukan diri sendiri, menemukan passion kita gitu. Banyak di luar sana gitu ya, kita bisa belajar dari salah satu imam mazhab Abu Hanifah yang baru memulai karya-karyanya, memulai fokus di bidang agama gitu, itu di umur 20-an. Jadi nggak ada kata terlambat. Menurut aku semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi kalau misalnya merasa belum ketemu, nggak apa-apa, temuin. Proses aja terus gitu, sampai betul. akhirnya kita menemukan apa yang memang nyaman untuk kita. Betul. Dan yang pasti outputnya adalah kebermanfaatan. Benar banget. Iya. Ya lagi-lagi untuk ibadah. Iya, bermanfaat ibadah. Bagi ke fungsi awal manusia ya. Benar. Jadi passionnya harus merujuk kepada fungsi kita sebagai manusia, itu untuk beribadah. Oke. Berarti sebenarnya kalau secara akademik jurusan yang Uni ambil di kampus itu sesuai sama passion Uni? Iya, berapa persennya lah. Berapa persennya? Oke. Ada lah ya, marknya ya. Ada. Terus tapi kalau misalkan ditanya spesifik karir, biasanya passion tuh selalu dikaitkan sama karir. Yes. Apakah Uni akan berkarir yang sama dengan keilmuan yang Uni punya? Justru
justru saat selesai dengan amanah. Jadi aku mengartikan bidang ilmuku saat masuk ke ini ya, akademik, lembaga akademik gitu ya, lembaga pendidikan untuk diselesaikan sarjana gitu ya. Aku anggap itu sebagai amanah. Jadi saat menyelesaikan itu adalah satu amanah. Saat sudah selesai amanah itu, aku ambil yang memang masih relate sama aku dan aku bisa fokus dengan apa yang aku fokuskan gitu. Jadi tidak ada kata sia-sia untuk ilmu-ilmu yang lama, tapi akhirnya kita brain new lagi dengan ilmu yang masih bisa aku pegang. Kayak gitu. Jadi ambil part yang memang masih bisa kita lanjutin ke next step-nya. Pun secara riset gitu ya di Indonesia, bahkan menurut minat bakat tadi benar ya, Retno sempat nge-mention bahwa aku sempat kerja di salah satu konsultan minat bakat gitu ya. Jadi tentang keberhubungan dengan karir, dan itu 80% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. 80%? Iya. Dan tidak jadi hanya tidak sesuai dengan kerjaan awalnya. Kerjaannya tidak sesuai dengan ilmu yang dia punya, yang dia pelajari. Iya, betul. Tapi itu jadi Problem pun per masing-masing orang menurut aku bisa balik lagi ke orangnya gitu ya. Ada yang memang belajar akhirnya baru, terus akhirnya dia settle di situ, akhirnya S2-nya ngambil yang sesuai dengan pekerjaannya. Iya, gitu. Jadi menurut aku bukan hal yang bencana. Bukan hal yang harus disesali. Iya, bukan, karena pasti akan ada hikmahnya kok. Dan itu ilmu. Kita tahu seorang yang berilmu, seorang yang talabul ilmi itu nilainya mulia di mata Allah gitu. Jadi nggak ada yang salah dari menuntut ilmu, pun nggak sama apa yang kita ambil dengan nanti karir kita, ya nggak masalah juga. Karena memang poin utamanya adalah kebermanfaatan tadi. Sama itu harus merujuk ke bagaimana tujuan akhirnya adalah untuk ibadah. Benar sekali. Passionnya harus diarahin ke sana. Benar, karena gini, ada satu kalimat bijak dari salah satu panutanku. Iya, jadi tujuan kita hidup itu untuk beribadah ya. Saat kita beribadah, tujuannya untuk Allah, kita pengennya masuk ke tempat yang dimana bareng Allah, bukan? Ya, dimana itu surga. Saat kita pengen tujuan utamanya surga, pintu surga itu banyak teman-teman. Pintu surga itu banyak, dan gimana caranya kita mau pilih mau masuk pintu yang mana. Nah, itu pentingnya untuk memiliki passion. Saat kita punya passion dari public speaking mungkin, public speaking atau jadi dokter, ya masuklah lewat pintu-pintu itu. Yang kata Rasulullah saat engkau rajin berpuasa, kamu akan masuk ke pintu surga yang rajin puasa gitu. Jadi makanya jangan pernah menyerah dengan keadaan ya, karena Allah punya solusinya tuh banyak gitu. Allah tuh punya kabar gembira di Al-Quran bahwa kamu bisa aku masuk surga dengan banyaknya pintu Allah. Oke. Aku pernah juga dengar waktu itu ceramahnya Ustadz Salim. Salah satu ceramah Ustadz Salim. Ustadz Salim sempat mention perihal ini. Bahkan di dalam sebuah organisasi, visualnya beliau organisasi, dalam sebuah organisasi ada anggota organisasi yang tidak bisa menjalankan peranan di keorganisasian, tapi contoh dia bisa ngebut bawa motor, itu berguna. Iya, dia bisa jemput ustadznya dan sampai lokasi acara dengan cepat gitu. Maksudnya semua orang tuh pasti punya kegunaannya masing-masing, berapapun porsinya gitu. Itu juga pernah disampaikan sama Ustadz Salim gitu. Jadi kayak oh iya ya, hal kayak gitu penting juga ternyata. Tapi kadang kita tuh luput gitu ya. Ngerasa bahwa passion tuh sesuatu yang besar yang bisa digambarkan, visualisasi sebagai gitu. Profesi aja gitu ya. Gitu. Padahal enggak juga ya. Hal-hal kecil yang kita miliki juga bisa jadi passion kita. Kadang kita terlalu sibuk untuk melihat keistimewaan orang lain sampai kita lupa kalau kita tuh punya keistimewaan itu. Gitu. Jadi ya udah, find yourself first, baru cari orang lain gitu. Berdamai dengan apa yang kita punya. Nah, itu juga akhirnya jadi meminimalisir diri kita untuk insecure tadi ya Om ya. Benar banget. Jadi kalau misalnya fokusnya ke insecure-nya, kapan kita fokus untuk cari kelebihan kitanya gitu. Padahal ya Allah pasti sudah menitipkan bawaan itu, menitipkan minatnya. Tinggal kita gimana caranya usaha untuk mencari itu. Oke, nah kalimat terakhir, bagaimana cara sebagai yang expert, yang pernah expert di bidangnya. Oke. Kan tadi kita tahu semua orang itu punya passion itu, semua orang memang Allah berikan itu sebuah keniscayaan gitu ya, yang pasti semua orang punya. Tapi nggak semua orang itu bisa menggali itu, nggak semua orang itu ngerasa bahkan secara umum ya udah passion mah nggak penting-penting amat lah gitu. Yang penting kita punya skill aja udah gitu. Yang penting kita bisa ngerjain ABCD gitu misalkan contoh.
Tapi sebenarnya si passion ini kan bisa ada proses mencarinya. Betul. Nah, dari itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin entah dari sudut pandang Islam ataupun dari sudut pandang modern secara teoritis. Itu bagaimana akhirnya kita bisa menemukan passion itu? Ya pada prinsipnya sekarang kita punya banyak teknologi, punya banyak ilmu yang sudah bisa diakses dengan mudah gitu ya, dan pergunakan itu semua. Jadi banyak tools yang bisa membantu kita menemukan minat dan bakat. Oke. Salah satunya banyak psikotes psikologi yang bisa membantu kita menemukan diri kita. Nggak perlu mahal, bahkan ada yang gratis loh kayak gitu. Okay. Di web browser yang teman-teman bisa akses itu dalam rangka untuk menemukan jati diri sendiri gitu ya. Kenapa harus menemukan jati diri Penting sendiri? apa sih? Kenapa harus sih? Kenapa harus? Karena itu teman-teman, kalau emang tujuan kita sama, kalau emang tujuan kita surga, kita akan berlomba-lomba untuk ayo harus cari potensinya sampai kita fokus di situ. Ya Allah, aku mau ini dinilai ibadah. Aku mau nilai ibadah ini untuk masuk surgamu. Jadi makanya kenapa penting untuk menemukan diri sendiri, penting untuk menemukan passion diri kita, karena tujuannya itu buat Allah. Jangan sampai akhirnya ada orang di luar sana yang ambisi kayak, kok dia kayak ambis banget ya, dia pengen banget menang ini itu. Ya siapa tahu di dalam hatinya niat terkecil, niat terdalamnya adalah untuk Allah. Jadi jangan sampai mendiskreditkan orang-orang di luar sana, ih dia ambis banget sih nyari duit. Iya, aku jadi inget narasi waktu kita dulu zaman SMA. Ya betul. Prestasi untuk dakwah. Masya Allah. Prestasi untuk dakwah. Ya kan? Zaman dulu kita di SMA tuh sering banget dimotivasi kayak gitu kan, untuk kan nggak boleh berleha-leha mungkin dalam tanda kutip ya. Kita harus bersemangat untuk berprestasi gitu kan, prestasi untuk dakwah pada akhirnya. Bener banget. Kalau misalnya tujuannya untuk materi aja, kalau misalnya tujuannya untuk dunia aja, capek. Yang didapat lelah. Tapi kalau misalnya kita udah meniatkan itu untuk double ya, untuk dua hal, untuk Allahnya dapat, untuk kitanya dapat, kita bakal capeknya nggak di dunia aja gitu. Capeknya di dunia aja. Tapi di sana udah tenang. Benar. Ini banyak review dari ayat-ayat Al-Quran yang kenapa anak gym lagi masuk ke anak gym lagi. Kenapa anak gym suka sama barang-barang yang berat? Karena dia tahu abis ngangkat barang berat itu setelahnya dia mendapatkan kesegaran, mendapatkan hormon-hormon bahagia. Sama kayak seorang muslim, saat dia dapat ujian di dunia, saat dia berlelah-lelah di dunia, dia tahu ilmunya bahwa dia akan mendapatkan surga di akhir. Jadi makanya ya berlelah-lelah dulu aja dengan apapun itu, dengan passion yang kita kejar, yang terlihatnya kayak kita ambis banget sih, ngapain sih, emang apa yang dikejar gitu. Ya justru saat menemukan diri kita, goalsnya kita tahu apa kendaraan yang bisa masuk ke goals itu. Itu kenapa penting mencari minat dan bakat dengan tools yang sederhana aja sebenarnya. Sesimpel, oke, kita suka ini, apakah kita punya bakat? Tapi kalau misalnya akhirnya punya kelebihan ini ya, dana, ya itu bisa banget untuk diusahakan lebih, karena ada psikotes berbayar yang lebih kredibel dan lebih akurat. Iya. Jadi itu mungkin jadi salah satu wasilah ya untuk akhirnya kita tahu yang mana yang perlu di-upgrade di dalam diri kita. Benar. Kalau di dalam istilah Quran tuh passion tuh syakilan. Bawaan yang memang ya tadi ya itu memang melekat dalam diri kita masing-masing. Nah dari syakilan itu, ketika itu kan kita tadi ngebahas kita tahu bahwa ujung akhirnya adalah untuk ibadah kepada Allah gitu. Ujung akhirnya adalah memang itu adalah salah satu cara kita menemukan pintu masuk surganya kita. Tapi kan itu nggak mudah ya, untuk orang punya pemikiran itu dengan tiba-tiba. Iya. Untuk yang pada umumnya gitu, yang nggak memahami itu, gimana sih sampai akhirnya kita bisa memahami bahwa syakilan itu memang harus kita capai, harus kita optimalkan, harus kita jadikan rujukan untuk itu adalah goals hidup kita. Ya pasti ya, dalam membentuk pandangan dari yang memang secara materi, secara yang terlihat, terus akhirnya ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah dan surganya Allah, itu nggak mudah pasti. Pasti ada pola pikir yang berubah pasti kan, dan itu karena sudah terpupuk lama, ya pasti akan perlu penyesuaian untuk mengadaptasi itu, untuk akhirnya memindahkan niat yang tadinya untuk diri sendiri, niat yang untuk materi saja ke yaudah ke Allah aja deh.
Karena biasanya yang akhirnya sulit untuk memindahkan pemikiran itu masih merasa nikmat dunia itu memuaskan gitu, memuaskan Jadi setiap rasa orang. puas sama dunianya itu harus diminimalisir. Benar. Kadang saat ujian tuh justru pas mentok-mentok baru mikirnya kayak gitu ya. Nah makanya akhirnya kita saat lagi mentok banget nih, jangan sampai akhirnya mikir paling abis ini Allah kasih sih gitu. Terus abis udah dapet kita lupa. Nah kalau misalnya nanti akan ada ujian lagi yang sama terus yaudah balik lagi, itu nggak tahu diri sih. Nah ya jadi menyikapi itu, iya kita sebagai seorang muslim dan muslimah balikin lagi ke Allah gitu Mak. Karena akan ada, ingat gitu, eling gitu ya, remind yourself lah sering-sering, akan ada pola yang sama nantinya yang datang, ada ujian lagi, ada kebahagiaan lagi. Saat itu datang lagi, apa yang harus kita lakukan? Dan rata-rata polanya harusnya sama, balikin ke Allah. Jadi saat kalau misalnya ngerasa ya udah mentok banget, jangan pas mentok aja balikin ke Allah, tapi pas lagi bahagianya balikin lagi ke Allah gitu. Jadi kadang kita sebagai manusia ngerasanya cuma butuh Allahnya kalau lagi mentok. Betul. Sedih banget sih. Maksudnya ya Allah tuh udah banyak banget loh ngasih nikmat ke kita, tapi kadang kita kayak ya udah ini memang aku dapet, aduh emang takdir aku deh kayaknya. Padahal itu kan rahmat Allah. Ya. Kalau bukan rahmat Allah mungkin kita nggak tahu bakal diselamatin atau enggak. Kalau mentok baru balik. Nah, lanjut nih, masih berkaitan sama perpassionan ini. Ketika kita udah tahu passion kita A, terus PR berikutnya adalah coba dimodifikasi itu agar tujuannya adalah ke Allah, tujuannya adalah ibadah. Menjaganya itu gimana? Ini aku sebagai pengalaman ya, udah nemu nih passionnya, udah nemu nih tujuan akhirnya gitu. Tapi dalam prosesnya tuh pasti kan nggak semulus itu kan, pasti ada halang rintang dan sebagainya. Apalagi manusia sangat dinamis, penuh dengan godaan. Nah, bagaimana menjaga konsisten itu agar tetap sesuai sama tujuan akhirnya, tetap konsisten bahwa itu dilakukan untuk ibadah dan lain-lain. Itu gimana? Cari lingkungan yang tepat sih. Cari lingkungan. Karena kalau misalnya nggak ada supporting system susah. Iya. Bisa tapi akan sulit. Bisa tapi mati. Tapi nggak, berarti nggak bisa. Bisa tapi mati. Ya jadi sebenarnya bisa tapi akan sulit kalau dengan lingkungan yang tidak mendukung, teman yang tidak sefrekuensi, akan sulit. Pun saat menghadapi semua kehidupan ya, makanya kenapa Allah pernah bilang ya cari yang memang orang-orang yang baik gitu untuk dijadikan teman gitu kan ya, karena untuk mendukung kita tetap ada di jalan ini, tetap kuat di jalan ini dengan passion yang berbagai macam. Kalau lingkungannya tepat walaupun bukan yang satu passion gitu ya, jadi itu bisa dioptimalkan. Bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jadi buat kalian semua dan aku pribadi gitu ya, carilah lingkungan yang baik tapi tidak serta-merta akhirnya teman-teman yang dulu yang kayaknya nggak baik nih terus nggak mau sama dia lagi, nggak silaturahim dan boleh gitu ya. Maksudnya Allah tuh tetap mengajarkan bahwa ada yang namanya muamalah Ya. tapi untuk akhirnya bisa mendekatkan diri sama Allah kan perlu usaha. Jadi tetap harus mencari lingkungan yang bisa mendukung kita bisa lebih baik Gitu. Nah, sebenarnya kalau obrolannya, secara obrolannya mau kita obrolin, ini udah selesai. udah selesai. Tapi kayaknya ada. Tapi kayaknya masih ada nih yang mau dibahas tuh. Apaan tuh? Tadi kan kita di sesi sebelumnya sempat ngebahas based on umur. Nah, terus kita mau masuk, pasti ada fase-fase kita nggak sendiri. Kita mungkin nanti akan bersama. Kita percaya itu sunnah Ya, sunatullahnya begitu kan. Kita akan bersama. Apakah ketika juga mencari partner hidup bersama, passion itu dilihat? Passionnya harus sama nih, atau bahkan passionnya harus saling mengisi gitu. Karena tadi kan kita kan mau mempersiapkan Al-Fatih kan? Betul sekali. Kita kan mau mempersiapkan Al-Fatih, the next Al-Fatih, the next Salahuddin gitu kan. Nah, passion yang udah kita punya,
harus diapain nih nanti the next levelnya setelah masa kita ini gitu, masa-masa sendiri dan akhirnya bersama. Kebetulan saya juga masih sendiri ya. Tapi gini ya, no, maksudnya kita paham bahwa nanti visioner, kita memandang bahwa kedepannya kita punya kehidupan, walaupun nanti masalah takdir umur itu udah Allah gitu ya, udah tercatat gitu ya di Lauh Mahfuz. Tapi kita sebagai manusia hanya dituntut untuk mempersiapkan ya. Untuk ikhtiar kita ya. di surat Az-Zariyat ya, ayat 18 ya. Kita harus mempersiapkan hari esok. Nah, ini salah satu ikhtiar untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi yang baik. Nah, kita paham bahwa melakukan sunnahnya Rasulullah itu adalah salah satu bentuk kita meneladani Rasulullah gitu, menjadi umat muslim dan muslimah yang baik. Mutlak insyaallah akan melakukan itu gitu ya, melakukan kebersamaan bersama, berjuang untuk menghadapi kehidupan tidak sendiri gitu ya. Itu penyempurna agama juga gitu kan ya. Menurutku sejauh dia punya pandangan tentang kehidupan yang sama dengan kita, itu adalah pilihan yang tepat gitu ya. Maksudnya tidak serta-merta akhirnya harus sama-sama suka hobinya ini nih gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya akhirnya memudahkan ya apa-apa, cari yang sama, yang satu frekuensi gitu ya. Yang jelas ya kita melakukan itu untuk ibadah, bukan ego yang ya udah dia pengennya yang itu, yang kaya, yang begini, yang begitu, biar bisa yang bisa ngecat, yang bisa ngerjain, yang bisa ngebor, yang bisa kali ya. Kadang kalau cowok carinya putih tinggi langsing gitu kan, apa bihun ya. nggak kipas aja. Iya, Gitu menurut kan. aku ya sih penting untuk mencari pasangan yang terbaik gitu ya, pasangan yang bisa mendukung tetap ada di jalan ini. Karena kan ya pasangan itu lingkungan. Iya, nah Saat juga ke situ. kita punya pasangan yang baik, lingkungan kita insya Allah akan baik, dan kedepannya kita akan bersama-sama baik di dalam kebaikan. Kalau Uni sendiri, passion yang Uni miliki, passion yang selama ini udah Uni temukan. Takutnya pertanyaannya guys. Ini pertanyaan terakhir penutup. Apakah Uni akan menggunakan passion itu untuk akhirnya ambil peran yang lebih maksimal nanti? Karena peran sebagai muslimah kan luar biasa ya, betul. Banyak, dan memang passion itu jadi salah satu modal untuk menyokong peran kita sebagai muslimah gitu. Iya. Nah, Uni tuh Tentu akan menggunakan passion Uni seperti apa? betul. Jadi insya Allah gitu ya, kita maksimalkan passion yang kita punya untuk berkarya dan ujung-ujungnya untuk beribadah, dimana menjadi dai, mengutamakan dakwah gitu ya, mengutamakan dakwah untuk bisa disebarluaskan kebermanfaatannya untuk banyak orang. Itu jadi satu tujuan kehidupan gitu ya, nantinya bakal long last sampai akhirnya nanti Allah yang ambil gitu jasad kita gitu. Jadi makanya ya berlomba-lomba untuk bisa menjadi taat dengan passion yang kita punya, dengan jalan kita sendiri, sampai akhirnya kita mencapai surga yang kita pilih dengan passion kita sendiri. surga kita harus kita pilih. Ya Allah. Makasih banyak Uni untuk diskusinya. Aku ada hadiah buat Uni. Aduh, apa nih? Ini sebenarnya dipinjamkan. Hadiah tapi Dipinjamkan. kata hadiah Dipinjamkan aja nih untuk Uni baca. Persiapan Uni ya. Persiapan Apa aku nih? juga, Iya, persiapan kita semua. Oh iya benar. Jadi apapun itu ya harus dipersiapkan. Betul. Benar. Iya, kalau Ini emang preventif ya. Emang itu bakal masuk? Makasih banyak. Uni. Makasih juga. Kita ketemu di lain sesi ya. Makasih banyak buat teman-teman semua udah nonton. Insya Allah ada manfaatnya. Amin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi